Jemaat Klasis Priangan dimanapun saudara berada, selamat Jumat Agung, selamat Paskah. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana saudara menjalani Jumat Agung dan Paskah tahun 2020 ini? Dalam video ini saya akan membagikan apa yang menjadi perenungan saya di dalam menjalani Jumat Agung dan Paskah tahun 2020 ini. Namun sebelum melanjutkan, izinkan saya mau seruput kopi dulu saudara. Nah saudara, ini adalah kopi Bali Kintamani. Menurut teorinya dia punya rasa asam yang lembut dan kemudian ada sedikit aroma jeruk. Tetapi saudaraku, saudara tidak akan bisa betul-betul menghayati apa yang saya rasakan kalau saudara tidak mencicipi dengan lidah sendiri dan mungkin juga hidung sendiri. Nah saudaraku, bukan hanya urusan kopi, tetapi urusan iman pun saudara, kalau kita tidak mencicipi dan mengalami sendiri dengan indera kita, maka iman itu menjadi kurang nyata, kurang real dalam kehidupan kita. Makanya setiap kali kita merayakan Jumat Agung atau Paskah, kita ada perjamuan kudus di mana lidah kita sendiri kita mencicipi roti dan anggur itu. Jumat Agung dan Paskah tahun 2020 adalah satu momen yang sangat unik. Salah satu keunikannya adalah di dalamnya tidak ada perjamuan kudus. GKI secara keseluruhan mengambil satu pilihan teologi untuk menunda perjamuan kudus dengan dasar yang pernah disampaikan oleh Pendeta Juswantori. Perjamuan kudus mengasumsikan adanya persekutuan umat yang real ketika ia dilayankan. Perjamuan kudus membutuhkan keterlibatan umat secara nyata untuk mengambil roti dan anggur, lalu memakan dan minumnya secara bersama-sama. Hal inilah yang kita lihat dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan ke-12 muridnya malam sebelum dia disalibkan. Malam itu adalah malam sebelum orang Yahudi merayakan Paskah yang mereka peringati sebagai karya Allah yang pernah menyelamatkan mereka dari penjajahan di Mesir. Dan Allah menghendaki agar seluruh umatnya merayakan Paskah setiap tahun. Agar apa, saudara? Agar mereka mengingat karya Allah. Dan mengingat, itulah yang saya sebutkan sebagai ritual. Sama halnya dengan Syabat bagi orang Yahudi dirayakan dengan tujuan agar umatnya mengingat Tuhan yang pernah menciptakan alam semesta ini, dan pada hari ketujuh dia berhenti. Agar apa? Agar umat Tuhan mengingat Tuhan. Ibadah mingguan yang selama ini kurang lebih 5 kali kita jalankan secara online, ini juga adalah sebuah ritual yang kita jalani supaya apa? Supaya kita mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ritual adalah rutinitas keagamaan yang kita lakukan agar kita mengingat Allah kita pribadi dan juga karyanya. Tanpa ritual, ingatan kita akan melemah. Ingatan kita akan Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita akan meredup. Jiwa dan roh kita akan menjadi lebih mudah sakit. Sama seperti olahraga rutin membuat raga kita menjadi kuat, sehat, dan tidak mudah sakit. Nah, demikian pula rutinitas agama dan iman adalah ritual agar jiwa dan roh kita terpelihara dan terjaga dan tidak mudah sakit. Tanpa olah jiwa dan olah roh, jiwa kita akan menjadi lemah. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, pada malam waktu yaitu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Jadi saudara, kita melihat betapa pentingnya perintah Yesus yang sebenarnya tujuannya adalah supaya kita mengingat Dia, perbuatan dan karyanya. Saudara, beberapa lama setelah saya menikah dengan istri saya, Grace, saya mengamati ada satu hal yang sangat istimewa di dalam dirinya, yaitu dia sangat mengingat ulang tahun dari teman, saudara, dan jemaat. Saya kadang-kadang melihat ini istri saya ini seperti reminder yang berjalan dan jarang melewatkan ulang tahun dari teman-temannya. Ya, ini sangat kontras dengan saya, saudaraku kasih Tuhan. Kalau saya amati diri saya sendiri, barangkali ini disebabkan karena ingatan saya akan tanggal itu lemah. Selain itu dari kecil keluarga kami tidak terbiasa untuk mengingat tanggal, entah itu tanggal kelahiran, tanggal ulang tahun, tanggal kematian, tanggal buka toko, dan lain-lain. Bahkan mengucapkan selamat ulang tahun saja itu baru kami pelajari setelah kami atau saya sudah agak dewasa. Nah, saya harus akui, saya payah dalam hal itu. Dan saya belajar satu hal dari istri saya dengan kita mengucapkan selamat ulang tahun pada seorang teman. Kita mengingat bahwa teman tersebut pernah dan sedang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mengucapkan selamat ulang tahun adalah ritual yang kita gunakan untuk mengingat teman kita. Bahwa teman kita itu pernah keberadaannya, kebaikannya hadir di dalam kehidupan kita dan kita ingin mengenangnya. Nah, sebagai suami istri kita juga memperingati anniversary atau tanggal pernikahan, dan kita mengingat sebagai sebuah ritual untuk kita mengingat akan janji dan komitmen kita untuk mengasihi istri dan suami kita. Kita mencintai suami kita ternyata bukan saat suami kita itu punya pekerjaan dan penghasilan yang bagus, tetapi juga ketika suami kita kehilangan pekerjaan dan dia tidak lagi punya kepercayaan diri, bahkan saat kehilangan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Pada saat anniversary kita diingatkan akan janji kita mengasihi dia dalam segala keadaan. Kita juga melakukan ritual dengan mengingat kematian seseorang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, kakek, nenek, atau mungkin saudara kita, atau mungkin juga pasangan kita. Nah, setiap tahun kita mengingat tanggal-tanggal itu, mengingat bahwa mereka pernah ada dan menorehkan kenangan yang indah dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi lupa diri. Sebaliknya kita menjadi orang yang grateful, punya terima kasih pada orang lain. Saudara dikasih Tuhan, tahun 2020 ini kita kehilangan salah satu ritual yang terpenting dalam kehidupan iman kita, perjamuan kudus. Ditunda untuk waktu yang tidak jelas sampai kapan. Nah, jika penundaan ini berlangsung sangat lama, katakanlah setahun atau lebih, maka ingatan kita akan Kristus dan karyanya, tubuh dan darahnya yang tercurah buat kita, maka ingatan kita itu akan melemah. Terkhusus buat anak-anak kita atau anak-anak remaja kita yang belum begitu lama mengikuti perjamuan kudus. Sembari kita menunggu badai ini berlalu yang kita tidak tahu sampai kapan, dan kita bisa menikmati perjamuan kudus dilakukan secara nyata di gereja, bagaimana kita membangun kenangan akan karya Kristus dan pribadinya. Nah, saudaraku, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangun ritual atau membangun kenangan kita akan Kristus. Entahkah kita dengan membaca Alkitab, merenungkannya secara mendalam, atau membaca buku-buku rohani, atau saudara juga bisa seperti saya, kadang saya menulis apa yang saya pikirkan dan rasakan, atau mungkin kita bisa membagikan refleksi kita kepada pasangan kita, kepada teman dan saudara. Tapi ingat satu hal, saudara kasih Tuhan, tanpa ritual sama sekali, cepat atau lambat, maka ingatan kita akan Kristus melemah, dan spiritualitas kita pun juga akan turut melemah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini sebagai substitusi dari ritual perjamuan kudus yang absen,
pada tahun 2020 ini karena virus corona, saya mengajak saudara-saudara akan melakukannya dengan cara mendengarkan dan menyanyikan satu lagu karya dari Deborah Gubernur yang berjudul Remember Me. Ingatlah aku. Lagu ini sungguh bisa kita manfaatkan dan kita pakai untuk mengenang Yesus Kristus yang pernah mati bagi kita. Semoga kenangan kita akan Kristus dan karyanya tidak memudar, tetapi tetap terpelihara dengan baik. Ada teksnya, jika saudara berkenan, saudara bisa ikut menyanyikannya. Tuhan memberkati. Amin.